harapan saya tidak ada investor pemula yang melakukan kesalahan yang sama. Jadi buat investor pemula, saudara tidak perlu melakukan kesalahan-kesalahan tersebut karena saudara bisa belajar dari kesalahan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 8 kesalahan investor saham pemula. Nah, yang pertama adalah investor saham pemula itu bisa jadi menggunakan uang panas. Uang panas itu yang seperti apa sih? Uang panas itu adalah uang yang sebenarnya akan dipakai dalam waktu dekat. Jadi uang panas itu bukan uang yang di atas kompor, bukan. Konsep berinvestasi adalah menggunakan uang dingin. Nah, uang dingin juga bukan uang yang diambil dari kulkas, tetapi uang yang tidak akan dipakai dalam waktu dekat. Bukan uang yang akan dipakai untuk biaya nikah, bukan juga uang yang didapat dari hasil berhutang untuk berinvestasi, apalagi di instrumen saham. Itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena di pasar modal itu saham bisa naik bisa turun. Jadi kalau berhutang untuk membeli saham itu sudah dari awal sudah salah besar. Nah, kesalahan yang kedua adalah tidak tahu kapan waktu yang baik untuk membeli dan kapan waktu yang baik untuk menjual. Waktu yang baik itu bukan menurut intuisi kita atau insting kita. Bolehlah pakai insting, tapi kalau sudah saudara berada di pasar modal selama puluhan tahun, karena orang yang sudah terbiasa itu bisa punya insting. Tetapi kalau saudara baru menjadi investor pemula, gunakanlah analisis teknikal dengan baik. Kuasai dulu analisis teknikal. Jadi kapan waktu beli, kapan waktu jual itu bisa terjawab dengan analisis teknikal. Kesalahan yang ketiga yang sering dibuat oleh investor saham pemula adalah mengikuti rekomendasi orang lain tanpa analisis sendiri. Jadi pastikan ketika saudara itu ingin berinvestasi, ya saudara kerjakan kewajiban saudara sebagai investor. Apa itu kewajibannya? Saudara analisis perusahaannya. Apakah perusahaan tersebut baik menjadi tempat saudara berinvestasi? Jangan hanya dengar influencer, jangan hanya dengar orang-orang yang mungkin saudara percaya, tetapi belum tahu kan saudara mereka masuknya itu di harga berapa. Nah, ini sering sekali ya kesalahan nomor 3 ini. Misalnya ada seseorang yang saudara kagumi, saya beli saham ini begitu. Nah, tapi saya beli saham ini kan di harga bawah. Saudara tahunya sudah di harga atas. Saudara masuk bisa nyangkut. Ya. Kemudian kesalahan yang keempat adalah mindset antara trading dan investasi. Jadi saudara perlu memantapkan diri apakah saudara itu mau trading harian atau trading mingguan atau swing trade atau memang investor jangka panjang. Dan itu pun saudara perlu pastikan time frame investasi saudara, misalnya 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan. Kesalahan yang kelima yang sering dilakukan oleh investor pemula adalah tidak melakukan diversifikasi dengan baik. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan investasi, kita perlu memisahkan beberapa dana kita di beberapa sektor gitu. Jadi jangan hanya beli 5 saham tetapi dalam satu sektor. Nah, itu kurang pas lah ya diversifikasinya. Misalnya, Pak, saya sudah beli 5 saham kok, berarti saya sudah diversifikasi dong. Belum tentu. Misalnya saudara beli 5, 1 Adikarya, 2 Waskita, 3 Wika, 4 PTPP, 1 lagi TOTL. Kan 5-5-nya dikonstruksi, yaitu bukan diversifikasi yang
pas lah. Yang dimaksud diversifikasi yang baik adalah saudara misalnya beli 5 saham ya di 5 sektor begitu. Jadi kalau satu sektor kenapa-napa, masih ada sektor yang lain gitu. Jadi misalnya satu di consumer, satu di infrastruktur, satu di sektor yang lain, pertambangan misalnya. Dan setiap sektor itu punya karakteristik masing-masing. Saudara perlu pelajari dulu karakteristik sektor tersebut sebelum saudara masuk dan berinvestasi di salah satu saham di sektor yang ingin saudara masuki. Kesalahan yang keenam yang umum terjadi adalah investor pemula itu baper gitu. Jadi kalau saudara berinvestasi saham, jangan baper, jangan bawa perasaan. Kenapa? Karena kadang memang kita maunya itu beli di paling bawah, jual di paling atas, tapi tidak ada yang tahu pucuknya saham itu sampai berapa juga nggak ada yang tahu, bawahnya saham itu jurangnya sampai berapa juga nggak ada yang tahu. Oke, kita tahu adanya garis support and resistance. Apakah garis support itu bisa tertembus? Bisa. Apakah garis resistance itu bisa tertembus? Bisa juga gitu. Jadi contohnya kemarin saya habis jual salah satu saham di titik resisten. Tapi setelah saya jual malah tambah terbang gitu, tambah tinggi. Jadi sempat terpikir, wah seandainya saya nggak jual kemarin, saya akan untung lebih banyak. Tetapi saya ingat aturan ini yang saya sampaikan di video saya, bahwa kita tidak boleh baper. Nggak boleh ada kata seandainya kemarin aku beli ini, seandainya kemarin saya jual ini begitu. Jadi ya sudah disyukuri. Jadi dalam berinvestasi saham kita belajar bagaimana bersyukur, bagaimana bersabar, dan mentality itu penting sekali ya. Kesalahan yang ketujuh yang sering dibuat oleh investor saham pemula adalah mengikuti tren yang sedang hype atau sedang dibicarakan banyak orang. Misalnya di akhir tahun 2020 ada tren saham-saham farmasi. Kenapa? Karena saat pandemi COVID-19 banyak yang berharap adanya vaksinasi, dan akhirnya di akhir tahun 2020 vaksin pertama datang. Oke, di saat itu saham-saham farmasi terbang, naik begitu. Nah, itu banyak dibicarakan orang dan akhirnya naik. Ada euforia di situ. Karena selama pandemik tidak boleh banyak keluar rumah. Kemudian adanya vaksin ini kan seperti solusi begitu. Jadi salah satu solusi untuk mengatasi pandemi ini. Saham-saham farmasi terbang. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2021 akan ada vaksinasi pertama yang dilakukan di Indonesia. Ada Bapak Presiden Jokowi, kemudian ada Raffi Ahmad dan beberapa orang lain yang ditayangkan di televisi nasional secara live. Nah, sebelum tanggal 13 Januari itu saham-saham farmasi ini udah terbang duluan gitu, karena sudah ada berita, ada rumor tentang vaksinasi, sehingga ada optimisme di situ. Nah, sayangnya bagi investor pemula banyak yang masuknya itu telat atau hanya mengikuti tren sesaat itu, padahal fundamentalnya mungkin belum dilihat sama investor pemula tersebut. Akhirnya apa? Banyak yang nyangkut di atas. Nah, itu sangat disayangkan. Kalau sudah nyangkut di atas nanti kapok menjadi investor. Nah, itu kan sangat-sangat disayangkan. Nah, oleh karena itu saya lebih suka beli saham itu based on fundamental, bukan based on trend atau news atau rumor begitu. Boleh kita mengikuti tren, tetapi juga pantau dulu fundamentalnya. Jadi jangan hanya asal beli saham hanya karena rumor, tetapi fundamentalnya ini kuat dulu. Nah, kalau fundamentalnya bagus, kemudian ada tren yang bagus, maka sahamnya akan semakin naik, harganya semakin bagus ya. Kemudian ada juga tren mobil listrik ya. Nah, tren mobil listrik ini membuat
minimal ada 2 saham yang sangat berpengaruh menjadi tren, yaitu Antam dan Inco. Nah, pada akhir tahun 2020 saham-saham ini sudah mulai naik. Kenapa? Karena mobil listrik itu bahan bakarnya adalah baterai, dan baterai itu terbuat dari nikel. Nah, penghasil nikel itu salah satunya adalah Antam dan Inco begitu. Walaupun Antam juga lebih banyak menambang emas, tetapi juga ada nikel di situ. Nah, beberapa orang juga nyangkut di Antam nih di awal tahun 2021. Kenapa? Karena hanya mengikuti news, hanya mengikuti tren begitu. Jadi kapan waktu beli yang tepat itu juga perlu diperhatikan. Nah, kesalahan ke-8 adalah salahnya investor pemula menilai valuasi saham. Ya, ada yang terjebak karena PER dan PBV. Nah, apa itu PER dan PBV? Saya bahas di video saya tersendiri, karena mungkin akan panjang begitu. Intinya, PER dan PBV semakin rendah itu valuasinya semakin murah. Ya, jadi harga saham 2000 sama harga saham 5000 itu belum tentu lebih murah yang 2000. Kenapa? Karena kita perlu lihat valuasinya. Kalau yang 5000 ini PER atau PBV-nya lebih rendah, maka bisa dibilang saham yang harganya 5000 ini lebih murah daripada yang harganya 2000. Kenapa? Karena kita menilai dari valuasinya, ya, dari PER dan PBV-nya. Tetapi hati-hati, kalau saudara hanya melihat PER dan PBV-nya, bisa terjebak. Jadi, kalau kita mau melihat saham yang bagus, itu yang pertama dilihat itu adalah ROA, ROE-nya dulu, artinya profitabilitasnya dulu, baru kemudian valuasinya. Jadi ada perusahaan yang dijual dengan valuasi rendah, valuasi murah, PER-nya rendah, PBV-nya rendah di bawah 1, itu kan murah. Tetapi bisa jadi perusahaan tersebut memang tidak menghasilkan laba yang banyak, ROE-nya kecil, ROA-nya kecil begitu. Kemudian cara membagi dividen. Oleh karena itu, PER dan PBV itu bisa dilihat setelah kita menganalisis profitabilitas. Jadi profitabilitas itu yang pertama, artinya bagaimana bisa menghasilkan laba yang besar, baru dilihat valuasinya. Nah, demikian tadi 8 kesalahan yang sering dilakukan oleh investor saham pemula. Nah, silahkan beri komentar di kolom komentar, apakah saudara pernah melakukan kesalahan dari 8 kesalahan tadi. Dan mungkin saudara bisa sharing bagaimana saudara bisa mengatasi kesalahan tersebut, sehingga harapan saya tidak ada investor pemula yang melakukan kesalahan yang sama. Jadi buat investor pemula, saudara tidak perlu melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, karena saudara bisa belajar dari kesalahan orang lain. Demikian video dari saya, terima kasih, semoga banyak manfaatnya bagi saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan. ¿Cómo se llama?